Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan bahas tentang gerakan-gerakan yang akan bantu teman-teman untuk lebih rileks ya. Karena ketika kita mengalami kecemasan, anxiety, maka teman-teman tubuhnya dalam mode tegang, mode survival. Nah, gerakan-gerakan yang akan saya share di sini akan bantu teman-teman bisa segera lepas dari mode survival. Nah, apa aja gerakannya? Yuk ikuti video ini sampai habis. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada gerakan-gerakannya, silakan tonton dulu video ini sampai habis. Halo teman-teman, saya Veronica Pehang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah pasien gangguan kecemasan sudah 6 tahun, teman-teman, kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2019. Jadi sensasi yang hadir itu teman-teman dari kepala sampai ke kaki. Iya. Jadi waktu itu teman-teman saya itu takut mati, saya takut suara hujan teman-teman, suara hujan itu paling parah. Dan saya takut di keramaian. Saya tuh kalau mau makan apa saja saya takut. Terus saya tidak bisa bertemu dengan orang-orang baru. Bahkan orang-orang di dalam rumah saya yang setiap harinya saya bertemu mereka saja saya tidak berani bertemu mereka. Jadi pekerjaan saya selama saya mengalami gangguan kecemasan ini kurang lebih 6 tahun, teman-teman, saya hanya di dalam kamar saja, teman-teman. Mau makan pun takut, saya tidak berani keluar. Nah, pada waktu itu saya belum tahu kalau saya ini ternyata mengalami gangguan kecemasan. Saya searching di YouTube ya, teman-teman, maka bertemulah saya dengan Pak Jimmy di YouTube, teman-teman. Jadi saya bertemu sama Pak Jimmy, perasaan takut matinya itu belum hilang, teman-teman. Jadi kemarin, bulan September kemarin teman-teman, saya memutuskan untuk terapi online dengan Pak Jimmy. Nah, di terapi online tuh teman-teman saya memilih 3 sesi terapi ya, 3 kali pertemuan, teman-teman. Jadi di sesi terapi yang pertama, setelah selesai terapi yang pertama teman-teman, saya merasa bahwa saya ini baru keluar dari penjara, ya teman-teman, saya ini baru baru keluar dari penjara, dari kurungan yang gelap semacam itu teman-teman. Jadi saya merasa bahwa saya ini tidak pernah berjumpa dengan tetangga-tetangga saya rindu sekali ya bercerita dengan tetangga-tetangga saya rindu bertemu dengan orang-orang yang sudah lama saya tidak, bertemu dengan mereka. Jadi setelah itu saya masuk, sesi terapi yang kedua teman-teman. Jadi di sini sangat lucu teman-teman karena apa? Karena di sesi terapi yang kedua itu teman-teman, saya sudah merasa bahwa saya ini sehat, teman-teman. Saya tidak membutuhkan terapi-terapi lagi. Karena karena saya ini sudah bisa pergi ke tempat yang ramai, sudah bisa berdamai dengan semua sensasi dan saya sudah bisa, eee, lebih baik lagi, saya sudah bisa kelola pikiran saya dan, eee pokoknya saya sudah merasa lebih baik teman-teman, itu di sesi yang kedua. Nah, jadi setelah itu kita masuk lagi di sesi terapi yang ketiga teman-teman, ini lebih lucu lagi. Masuk di sesi terapi yang ketiga saya mau ngomong sama Pak Jimmy sebenarnya bahwa, "Sudahlah Pak, nggak usah lagi di terapi karena saya sudah sehat sebenarnya teman-teman." Karena apa teman-teman, setelah mau masuk sesi terapi yang ketiga itu saya sudah aman-aman saja teman-teman. Pikiran-pikiran kemarin yang takut mati, takut keramaian, takut makan dan lain-lain sebagainya, nafas ngos-ngosan kalau lagi beraktivitas, terus, tidak bisa jalan jauh, tidak bisa pergi sendirian, itu sudah tidak ada lagi teman-teman. Bahkan dan ternyata di sesi terapi yang ketiga teman-teman, di situ ada lagi metode-metode yang harus kita jalankan teman-teman. Jadi di saat, terapi yang ketiga selesai teman-teman, besoknya ini saya mau kondangan teman-teman, bayangkan saya mau kondangan. Dan di saat kondangan itu puji Tuhan semua berjalan dengan lancar teman-teman. Saya lebih percaya diri teman-teman. Iya, saya lebih percaya diri. Pokoknya setelah sesi terapi 3 kali pertemuan itu dengan Pak Jimmy, saya lebih bebas, teman-teman. Saya menemukan jati diri saya yang sebenarnya.
saya merasa lebih bebas teman-teman, lebih bebas beraktivitas, lebih bebas, ke mana saja saya lebih bebas teman-teman, dan lebih tenang, lebih damai, dan yang pastinya, saya lebih percaya diri teman-teman, lebih percaya diri. Saya lebih menikmati hidup saya. Jangan terbawa sama pikiran ya, pikiran itu hanya pikiran teman-teman, jadi jangan jangan terbawa sama pikiran karena kasihan. Kasihan ya, karena kalau terbawa sama pikiran yang rugi kita teman-teman, yang rugi kita karena kita itu sebenarnya tidak apa-apa teman-teman, kasihan. Kejadian apapun teman-teman jangan menyamakan kejadian itu dengan yang dialami oleh teman-teman, karena sebetulnya itu hanyalah omong kosong teman-teman. Jadi yang saya mau himbaukan sekali lagi teman-teman, ini pengalaman pribadi saya ya teman-teman bersama Pak Jimmy. Jadi kalau teman-teman yang tidak bisa mengelola pikiran teman-teman sendiri, yang tidak mampu kelola pikiran, dengan sendirinya, saya himbaukan supaya terapi sama Pak Jimmy, ya kalau bisa. Karena saya yakin dan percaya ini pengalaman saya loh teman-teman. Kasihan kalau tidak bisa kelola pikiran sendiri, mending bertemu sama Pak Jimmy teman-teman, supaya bisa sembuh. Oke, terima kasih, salam sehat, semangat terus, Tuhan Yesus selalu memberkati. Nah, itu dia teman-teman pendapat dia ketika dia setelah melakukan terapi bersama dengan saya. Dan bagi teman-teman yang mengalami juga masalah psikologis, trauma, kemudian kecemasan, ataupun luka batin, ataupun masalah psikologis lainnya, silakan teman-teman kontak WA admin ke sini untuk kita melakukan terapi online ataupun offline. Ya, dan sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya. Nah, teman-teman, tahukah kamu ada dua pendekatan dalam proses untuk kita bisa lepas dari yang namanya kecemasan ataupun trauma, yaitu pendekatan dari atas ke bawah dan pendekatan dari bawah ke atas. Pendekatan dari atas ke bawah adalah dengan menggunakan pendekatan mengubah pola pikirnya. Pendekatan dengan cara kita memberitahu, menyadari, atau kita supaya logika kita jalan gitu kan. Jadi kita akan melakukan itu terapinya, yaitu supaya lebih sadar, supaya lebih tahu harus begini. Ada pendekatannya yaitu dari bottom to top, pendekatan dari bawah ke atas. Jadi pendekatan ini adalah dengan cara kita mengubah tubuh kita supaya kita bisa mengubah saraf-saraf kita dan kemudian mengubah otak kita dan membuat kita jadi lebih rileks. Nah, hari ini yang saya bahas adalah pendekatan dari bottom to top, di mana kita melakukan gerakan-gerakan atau istilahnya kita melakukan gerakan-gerakan somatik, ya. Nah, ini akan membantu teman-teman bisa lebih tenang. Beberapa gerakan yang sederhana yang bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih baik dalam menghadapi kecemasan adalah yang pertama. Nah, gerakan pertama adalah dengan cara begini. Ya, gerakan ini akan membantu kita terhubung dengan tubuh kita. Dan ketika kita melakukan gerakan seperti ini, teman-teman akan merasa lebih tenang, lebih aman. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini ketika lagi cemas, kemudian lakukan gerakan seperti ini. Coba perhatikan teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman perhatikan. Ada teman-teman yang melakukan hal ini dengan lembut, atau ada juga ketika dilakukan dengan agak ada tekanan. Nah, mana yang buat teman-teman lebih nyaman ketika teman-teman melakukan dengan lembut, ataukah ketika teman-teman memberikan tekanan ketika sedang menyentuh seperti ini? Nah, tiap orang beda-beda. Biasanya dengan kita memberikan seperti ini akan mengubah sistem saraf kita, yang kita dalam sistem saraf simpatis itu menjadi lebih rileks, lebih tenang, ya. Nah, kemudian ini kita bisa lakukan selama kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Ya, terserah teman-teman dah. Atau sampai kemudian teman-teman bisa lebih baikan. Nah, ini cara pertama. Kemudian cara kedua, yaitu dengan cara teman-teman melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara melakukan seperti ini, tapi kemudian teman-teman membayangkan tempat yang nyaman, tempat kedamaian. Tempat yang nyaman itu misalnya teman-teman bisa bayangkan gunung. Jadi seperti ini, kemudian teman-teman bisa bayangkan gunung. Bayangkan teman-teman lagi di gunung, lagi menikmati gunung dan sebagainya, nikmati aja gunungnya dan sebagainya. Atau teman-teman bisa, kalau nggak suka gunung, bisa gunakan tempat yang lain. Nah, cara ini akan membantu meringankan kecemasan kamu. Meringankan kecemasan-kecemasan yang saat ini hadir, yang membuat teman-teman jadi bingung.
Oke, gerakannya gerakan sederhana teman-teman, dan masih ada gerakan-gerakan lain yang powerful teman-teman, yang biasanya saya berikan di ruang terapi, ketika teman-teman melakukan terapi bersama dengan saya. Nah, 2 cara ini sangat membantu teman-teman untuk teman-teman lebih baik, tidak lagi terlalu terbeban, terkekang dengan semua sensasi yang sedang muncul. Kemudian gerakan ketiga adalah gerakan favorit saya, yaitu shaking. Ya, shaking. Shaking teman-teman, getarkan tangan, getarkan kepala, getarkan dada, getarkan kaki. Udah shaking, shaking aja, seperti itu, shaking. Shaking shaking shaking, getarkan aja. Getarkan semua tubuh teman-teman selama kurang lebih berapa menit? 4 menit. Nah, ketika teman-teman merasa ada ketidaknyamanan di tubuh, kemudian teman-teman melakukan shaking, itu akan membantu teman-teman merilis ketegangan yang ada dalam tubuh. Karena ketika kita cemas, energinya kita itu banyak. Sehingga kita kan perlu untuk rilis energinya. Biasanya, kalau teman-teman nggak percaya, biasanya ada nggak teman-teman yang ketika cemas lebih enak ketika jalan, ya kan? Jalan atau naik sepeda jauh begitu, kemudian baru enakan, jalan gitu baru enakan. Itu adalah cara di mana teman-teman biasanya itulah cara mekanisme yang teman-teman lakukan untuk merilis energinya, makanya teman-teman jalan atau naik sepeda jauh. Nah, itu sebenarnya teman-teman. Jadi cara kita merilis energinya juga dengan cara adalah shaking. Shaking shaking. Ada shaking seperti ini ya, ini enak banget teman-teman, 4 menit aja teman-teman, lakukan. Udah pasti kamu akan lebih enakan, lebih rileks. Lakukan sesuai dengan ritme kamu, ya. Ini sangat membantu teman-teman, benar-benar sangat membantu. Gerakan nah, itu 3 gerakan sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kita akan masuk lebih dalam pada gerakan-gerakan ini ketika teman-teman melakukan terapi bersama dengan saya, kita akan bahas lebih detail lagi, ya. Oke, demikian teman-teman. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk membantu teman-teman segera pulih dari gangguan kecemasan. Oke, demikian terima kasih semuanya. Bye-bye.